Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qina bihalalika wa an haramik. Allahumma aghnina amman siwak. Allahumma arshidna, Allahumma arshidna, Allahumma arshidna. Allahumma 'allimna bima jahilna, Allahumma hdina bima dalalna. Allahumma nas'aluka bimannika wa judika wa karimika an taftah 'alaina kullama ghalabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah melembutkan hati kita untuk bersemangat melakukan ketaatan kepadanya, untuk menjadi keluarganya di muka bumi. Karena keluarga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adalah Ahlul Quran. Ahlul Quran adalah keluarga Allah di muka bumi. Jadi maka dari itu berbahagialah kita, karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pembelajaran tafsir yang telah kita pelajari, yang kita alhamdulillah telah memasuki tafsir surah At-Tin. Tafsir surah At-Tin, yang dimana kebiasaan kita sebelum kita menafsirkan ayat tersebut, kita mendengar bacaan salah satu di antara kita, yang semoga dengan bacaan tersebut kita berdiam padanya. Kemudian kita juga mendengarkannya, yang insyaallah ta'ala akan memberikan rahmat kepada kita, menjadi sebab diangkat derajat kita dan menjadi sebab digugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka dari itu saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan yang kepada yang lain, agar kita berdiam, tidak bicara, dan mendengarkan dengan tenang dari bacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Akh Fadil Hafizallahu Ta'ala fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa mahjura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan bacaan ya, walaupun ada sedikit masukan. Jadi ini bukan kritikan tapi masukan. Tsumma di situ seakan tidak panjang ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi kata summa saja. Namun alhamdulillah, bacaan yang sangat indah, yang memberikan juga pengaruh ya. Terus terang, bacaan ini kalau kita memahaminya, kita akan ya bisa tersentuh hati kita dengan kita bersyukur kepada Allah, karena Allah menciptakan kita sebaik-baik makhluk yang dinamakan manusia. Insyaallah taala kita akan kaji di mana kebaikan makhluk ini. Di pertemuan kali ini perhatikan, kita telah mempelajari makna surah. Apa makna surah? Sesuatu yang terkumpul. Apa yang terkumpul? Ayat. Jadi dikatakan surat kalau terkumpul beberapa ayat. Kalau kita dikatakan surat dalam bahasa Indonesia kalau terkumpul beberapa kata. Ya. Yang kedua, makna at-tin. Makna at-tin ditulis.
tafsir surah Tin. Di bawahnya makna tin. Satu, ya, buah-buahan yang dimakan. Ini ada beberapa pendapat dari makna tin. Ya, buah-buahan yang dimakan. Yang kedua, nama sebuah gunung di Damaskus. Nama sebuah gunung di Damaskus. Ini pendapat yang kedua. Nama sebuah gunung di Damaskus. Yang pertama tadi apa? Buah-buahan yang dimakan. Buah-buahan yang dimakan. Kemudian kita masuk, ada yang mengatakan tin, ya, yang ketiga, masjid yang berada di Damaskus. Masjid yang berada di Damaskus namanya Masjid Tin. Namanya Masjid Tin di Damaskus. Ya, masjid yang berada di Damaskus. Ini diantara pendapat-pendapat, ya. Tapi yang lebih benarnya ditulis yang pertama. Ditulis di situ rojih, pendapat yang paling tepat, rojih. Makanya dikatakan, ya, putusan ulama tarjih, putusan ulama-ulama yang menguatkan pendapat tersebut. Ya, jadi yang pertama, makna tin adalah nama sebuah buah yang dimakan oleh manusia. Ya, yang ini banyak juga ditemukan di Mesir. Ya, termasuk Mesir ini, ya, biasa kalau sekarang buah tin disebut. Ya. Yang kedua tadi nama sebuah gunung. Yang ketiga nama sebuah masjid. Tapi pendapat yang paling benar adalah nama sebuah buah. Adapun berkata di sini, ya, Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu taala di dalam tafsirnya, bahwasanya yang benar adalah dia adalah sebuah buah, dan yang mengatakan dia adalah sebuah gunung, dia pendapat yang tidak dikenal. Tidak dikenal oleh orang Arab bahwa ada di Damaskus sana atau ada di kalangan orang-orang Arab di sekitar Arab gunung yang namanya Gunung Tin. Tidak ada. Kalau Gunung Tur ada, dikenal. Nanti ada pembahasannya. Jadi, ya, ditulis di situ dikasih tanda silang yang berpendapat bahwa dia adalah nama sebuah gunung. Dan dalam kurung atau dalam kurung tidak dikenal oleh orang Arab. Tidak dikenal oleh orang Arab. Ya, yang tidak, yang menurut pendapat yang kedua. Menurut pendapat kedua kan nama sebuah gunung. Ya, pendapat yang kedua ini tidak dikenal oleh orang Arab. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, Ibnu Jarir At-Tabari mendiamkannya, tidak mengkritik. Karena masjid, dia tidak pernah teliti semua nama masjid. Berapa banyak nama masjid? Wallahu a'lam, adakah nama masjid yang namanya Masjid Tin? Tapi kalau nama gunung sudah jelas. Beliau kritik bahwa tidak dikenal oleh orang Arab, bahwasanya ada di sana masjid yang namanya nama gunung yang namanya Gunung Tin. Tapi kebanyakan para ulama tafsir memilih dari tafsir-tafsir mukhtasar, seperti salah satu tafsir mukhtasar yang berkumpul para ulama tafsir yang sekarang ini dicetak bagi jemaah-jemaah umrah. Kemudian tafsir As-Sa'di dari guru Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian tafsir Muyassar, ya, yang banyak dikaji di pesantren-pesantren, memilih bahwasanya dia adalah, ya, al-ma'kul indan nas, sesuatu yang dimakan oleh manusia. Biasa juga bahasanya al-fakihatu minal fawakih. Dia adalah buah-buahan dari buah-buahan yang ada.
Ya, jadi ini pendapat yang lebih benar. Sekarang kita masuk kata Allah wattini. Allah bersumpah dengan buah yang tin. Sekali lagi pelajaran akidah yang paling utama, Allah bersumpah dengan makhluknya dibolehkan. Tapi kalau makhluk boleh tidak? Tidak boleh. Misalnya demi bapakku, demi sekat. Kalau demi Ka'bah diperselisihkan. Ya, demi masjid. Ya, demi nenek moyangku, kuan betulang kok. Tidak boleh. Ya, demi matahari. Ya, saya akan belajar. Demi matahari saya akan lari kencang 10 menit saya dapat. Tidak bisa. Intinya seorang makhluk tidak haram hukumnya. Seorang makhluk haram hukumnya bersumpah atas nama makhluk. Maka dari itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seorang makhluk ingin bersumpah, hendaknya ia bersumpah karena Allah, kepada Allah. Fa illam yastati liyaskut. Kalau dia tidak mampu, hendaknya dia diam. Kalau kita tidak mampu bersumpah atas nama Allah, maka hendaknya kita diam saja. Jadi adik-adikku sekalian, sekali lagi seorang makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Adapun sesuatu yang diagungkan itu diperselisihkan seperti demi Ka'bah, ya, demi Al-Quran, bersumpah dengan Al-Quran, bersumpah dengan nama-nama Allah. Pendapat yang lebih rajih itu tidak diperselisihkan, dibolehkan. Demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi Al-Malik itu tidak diperselisihkan kebolehannya. Tapi kehati-hatiannya para ulama ya menghilangkannya, karena kebanyakan dalam ayat Al-Quran Allah bersumpah dengan namanya yang paling agung, yaitu nama Allah sendiri. Ya. Kemudian kita masuk, Allah bersumpah di sini dengan demi buah-buahan. Sekali lagi, saya pernah ajarkan kalau Allah bersumpah pada sesuatu menunjukkan keagungan, menunjukkan kemuliaan, menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Dan tanda sumpah, karena waw di dalam Al-Quran banyak makna. Tanda sumpahnya apa di sini? Dengan dikasrohnya kalimat setelahnya. Wal asri, wal laili, wasyamsi, dikasroh. Ya, kalau di fathah lain maknanya. Kalau di dhamma lain maknanya. Kalau di dhamma biasanya maknanya sebagai waw ataf. Waw disandarkan, misalnya Ja'a Faiz wa Naufalu. Ja'a Faizu wa Naufalu. Telah datang Faiz dan Naufal. Telah datang Faiz dan Naufal. Kalau di dhamma hanya sebagai pengikutan. Ya, begitu juga di kasroh terkadang pengikutan, tapi kalau di awal ayat biasanya itu sebagai sumpah. Jelas? Berarti Allah bersumpah demi buah tin. Wa zaitun, dan demi zaitun. Makna zaitun ditulis ya, zaitun satu, makna zaitun titik dua, di bawahnya satu. Minuman yang diminum. Minuman yang diminum. Minuman yang diminum. Yang kedua, ya, masjid yang bernama Zaitun. Masjid, ya, jangan Zaitun Panji Gumilang, bukan. Al Zaitun, bukan ini. Apaan, saya salah. Bukan masjid yang bernama Zaitun. Az-Zaitun, masjid yang bernama Masjid Ilya. Tulis Masjid Ilya. Masjid Ilya. Kata beliau di sini, kata Ibnu Jarir At-Tabari, Wattini waz-Zaitun. Ini saya bawakan sanadnya. Haddatsani Yunus qala akhbarana Ibn Wahab qala Ibnu Zaid wa sa'altu an qaulillahi wattini waz-Zaitun. Ya, kata Ibnu Jarir At-Tabari telah berbicara kepadaku Yunus, gurunya. Gurunya ini Ibnu Jarir tersambung sampai kepada Nabi. Ya,
telah mengabarkan kepadaku dari gurunya guruku, yaitu Ibnu Wahab. Gurunya guruku dari Ibnu Sa'id. Kemudian gurunya bertanya. Jadi gurunya ini langsung bertanya tentang sa'altu an qaulillahi, saya bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wat-tini waz-zaitun, qal at-tinu masjidu Damashq waz-zaitun masjidu Iliya. Yaitu wat-tin adalah masjid di Damaskus, sedangkan az-zaitun masjid di Iliya. Boleh Iliya'u, boleh Iliya, disukun lamnya. Kedua bacaan dibolehkan. Ilya'u sama Ilya'u. Ini dinukil oleh tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi ada beberapa makna zaitun. Satu, minuman yang diminum. Dua, masjid di Ilya'u. Ya. Yang ketiga, masjid fi Baitul Maqdis. Masjid fi Baitul Maqdis, Palestina. Ya, masjid di Baitul Maqdis atau Palestina. Masjid di Baitul Maqdis. Yang keempat nama sebuah gunung. Nama sebuah gunung. Yang paling kuat adalah bahwa dia adalah minuman yang diminum. Kalau kita di Indonesia, zaitun biasanya juga diminum sebagai orang yang supaya kencang kulitnya. Yang kedua, biasanya dipakai minyak urut sebagai pelembut kulit. Tapi dia bisa diminum. Zaitun banyak di Indonesia. Tapi zaitun ini yang daerah asalnya, ya banyak juga ditemukan di Mesir. Ya banyak ditemukan di Mesir. Ada tempat yang paling banyak. Makanya Nabi Musa alaihi salam dari sana. Ya, nanti kita akan tembuskan di sini makna Wat-Tur, tentang nama sebuah gunung yang dimana Nabi Musa alaihi salam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kemudian gunung itu hancur dulu. Disebutkan Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Allah, kamu tidak mampu melihatku. Di sini nanti kita akan kaji masalah akidah. Ya, yang diyakini oleh orang-orang tarekat, di mana sebelum kesalahan akidahnya dan di mana kebenaran akidah Ahlussunnah tentang pembahasan dalam hal tersebut. Inilah pembahasan yang sangat fundamental dalam pembahasan tarekat yang mereka bahasakan dengan ya Nur Muhammad. Sama yang kemarin datang anak kuliah kita 2, itu pelajaran filsafat. Dia bayangkan kuliah sebenarnya 8 semester, dia 16 semester. Ya, aturan 4 tahun dilulus, dia 8 tahun. Ya, santri teladan. Ya, aturan 2 S3 baru S1. Ya. Di sini ini pelajaran filsafat saya bicara kemarin, saya ringkas dari setiap semesternya belajar. Salah satunya pembahasan mereka tentang akidah Nur Muhammad. Ya, saya pancing untuk dia berbicara Nur Muhammad supaya kita luruskan akidahnya. Dia mengatakan, saya ambil sendiri dari guru pun tidak bisa dicerita katanya. Ya, saya cuma suruh kalau mau bicara Nur Muhammad ke rumah saja, kasih lihatkan. Ya, cuma dia tidak respon dengan baik. Ya, kalau Nur Muhammad, insyaallah taala, karena pernah kita juga pelajari hal-hal begitu. Ya, ini nanti akan kita kajikan. Sekarang az-zaitun. Az-zaitun apa dia? Nama minuman yang diminum. Yang kedua, masjid yang bernama Ilya. Ya, dia adalah masjid zaitun. Dia adalah waz-zaitun, kata ulama, dia adalah masjid Ilya. Yang ketiga apa? Masjid di Baitul Maqdis. Di mana di Baitul Maqdis? Palestina. Yang keempat, nama sebuah gunung. Yang terkuat pendapat yang pertama. Yang terkuat pendapat yang pertama bahwa dia adalah minuman, ya,
yang diminum. Ya. Sekarang kita masuk kata Allah, wa turi sinin, dan begitu pula turi sinin. Ya. Turi sinin, makna turi sinin. Ayo ditulis makna turi sinin. 1. Turi sinin. Tur dulu, makna tur. Boleh juga makna turi sinin. Sinin langsung saja baik. Makna turi sinin. 1. Tur. Tur ini adalah sebuah gunung. Tur adalah sebuah gunung. Adalah sebuah gunung yang Nabi Musa berbicara kepada Allah, dan Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah. Yang kedua, pendapat yang kedua, ini pertama dia adalah nama sebuah gunung yang dimana Nabi Musa berbicara dengan Allah. Yang kedua, masjid Nabi Musa alaihissalam. Tur itu nama masjidnya Nabi Musa. Masjid Nabi Musa alaihissalam. Ini perkataan Qatadah. Perkataannya Imam Qatadah, salah satu imam ahli tafsir. Yang ketiga, seluruh gunung yang subur. Seluruh gunung yang subur namanya adalah seluruh gunung yang subur adalah Tur. Jadi seluruh gunung yang subur dikatakan Tur. Artinya segala gunung yang lebat itu dikatakan Tur dalam bahasa Arab. Ya. Jadi dikatakan Tur kalau dia sebuah gunung yang lebat. Artinya Allah bersumpah ya demi ya gunung-gunung yang memiliki pohon-pohon yang lebat. Karena di situ ada keindahan. Ya, di antara keagungan dan kebesaran Allah bersumpah dengan gunung-gunung, pepohonan yang lebat, disebabkan seorang manusia akan normal ya penghisapan udaranya pada kehidupannya ketika memiliki banyak pohon. Ya, tidak ada sesak napas lebih enak udaranya. Kalau kita dalam pelajaran IPA atau pelajaran IPS? IPA, ya. Apa? Apa yang masuk lagi tuh? Ya, oksigennya. Butuh apa? Apa Pak? Apa? Nah, ya itu saja dulu. Ya, intinya, ya, sehingga usapan itu, udara itu kita butuhkan. Apa namanya kalau untuk supaya udara kita enak? Bukan. Ya, wallahu a'lam. Ya. Nah sekarang, ayo fokus. Kata Allah wa turi sinin, dan demi gunung atau masjid Nabi Musa alaihi salam, atau segala gunung-gunung yang tumbuh padanya pohon-pohon, kata Allah. Sinin, makna sinin hasan, bagus. Jadi makna sinin, tulis makna sinin 1 hasan. Makna sinin 1 hasan atau baik. Demi gunung-gunung atau masjid yang penuh kebaikan. Begitu maksudnya. Sinin 1 baik.
Yang kedua, makna sinin 1 baik, 2 ya. Sinin yang memiliki banyak pohon. 2 yang memiliki banyak pohon. Dikatakan sinin kalau banyak pohonnya, artinya lebat. Ya, dikatakan sinin kalau banyak pohon. Yang ketiga, memiliki banyak keberkahan. Dikatakan itu sinin kalau memiliki banyak keberkahan. Makanya berkata orang Arab dalam bahasa, dikatakan itu qala huwal hasan. Sinin adalah dia kebaikan. Wa hiya lughatul habasyah. Sinin ini dia asal bahasanya dari bahasa orang Habasyah, orang Ethiopia. Tempatnya Bilal lahir, Bilal bin Rabbah. Kata beliau, yaquluna li syai'il hasan. Berkata orang-orang Habasyah, kalau dia mengatakan li syai'il hasan, sina, sina. Jadi kalau misalnya bukan zina tapi sina, sin, sin. Jadi kalau orang Habasyah mengatakan anta zina, kamu baik sekali, penuh keberkahan. Rajulun zina, ya, rajulun zina, laki-laki yang penuh keberkahan, laki-laki yang penuh kebaikan, ya, bukan zina tapi zina, sin, bukan zaid, ya. Nah, ya ini. Kemudian kita lanjutkan. Sebenarnya masih banyak makna-makna. Saya masukkan di tafsir dulu untuk namanya tafsirul munasabah. Tafsir mencocokkan penafsiran di antara penafsiran-penafsiran yang lain. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wattini waz-zaitun." Demi buatin yang kamu makan, waz-zaitun, dan demi minuman yang engkau minum. Wa turi sinin, dan demi gunung yang dimana Nabi Musa alaihi salam berbicara kepada Allah yang memiliki banyak pepohonan. Nah, itu caranya tafsir munasabah. Kita gabungkan seluruh pendapat, kemudian kita menjadikan satu kajian, satu tafsiran tanpa melemahkan pendapat yang lain. Kata Allah, wa turi sinin, dan demi gunung yang Nabi Musa berbicara kepada Allah, yang gunung tersebut memiliki banyak keberkahan, banyak kebaikan, dan banyak pepohonannya. Wa hadzal baladil amin, kata Allah, dan demi negeri ini, negeri yang penuh keberkahan. Apa yang dimaksud? Ditulis baladil amin, negeri penuh keamanan, Makkah. Tidak ada perbedaan pendapat. Baladil amin sama dengan Makkah. Wa hadzal baladil amin, kata Allah, dan demi negeri ini yang penuh keamanan. Ya, amin itu namanya ismu mubalaghah. Seperti basir, Allah Maha melihat. Amin sangat aman. Aman keimanannya. Maka dari itu kalau kita mau lihat keimanan yang paling terpupuk di muka bumi, yang paling menonjol keimanan seorang hamba di muka bumi adalah negeri Mekah. Ya, negeri Mekah kita tidak pernah melihat ada orang yang berpakaian kain telanjang, tidak pernah. Negeri Mekah orang datang di sana walaupun di Indonesia mungkin meninggalkan sholat, tapi sampai di Mekah sampai sholat. Negeri Mekah walaupun orang di negeri Mekah mungkin di kampung halamannya suka bicara kotor, ya, suka berbicara yang kurang bagus, tapi ketika sampai di Mekah insyaallah taala, ya, kalau tidak hilang semuanya minimal separuhnya. Ya, itulah negeri Mekah. Kata Allah, dan demi Mekah, demi negeri ini yang penuh keamanan, ya, yang penuh keimanan. Jadi aman adalah iman. Iman adalah keamanan. Jadi sekali lagi, kalau kalian jadi pejabat, ya, kalian jadi pejabat, menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang yang memutuskan perkara, ketahuilah
kalau kalian mau memiliki kota yang aman, negeri yang aman, ya, atau rumah tangga yang aman, atau pesantren yang aman, harus kalian penuhi dengan keimanan. Tanpa keimanan, mustahil akan muncul keimanan. Tanpa keimanan, mustahil akan muncul keamanan. Ini sudah jelas ayat yang mengatakan, ya, di antara makna-makna ayat, tanpa keimanan. Sekali lagi saya ulangi, tanpa keimanan mustahil akan muncul keamanan. Ya, maka dari itu negeri-negeri yang aman karena dipenuhi keimanan. Coba kita melihat negeri Mekah, negeri Madinah. Dia adalah negeri yang paling sedikit orang yang dipenjara. Saya pernah membaca data, ya. Saya pernah berusaha mengembangkan, memasukkan ekonomi syariah di dalam, ya, ketika berdebat di kampus, ketika kita disuruh membuat apa? Sebuah tugas, saya membuat bahwasanya, ya, ekonomi syariah dengan bab zakat itu bisa melahirkan, ya, timbulnya, meningkatnya ekonomi umat. Asalkan zakat, infak, sedekah itu bisa dikelola dengan bagus. Ya, kemudian dipupuk, dimasuk di pesantren-pesantren. Ya, yang akhirnya lahir para keimanan. Kemudian saya salah satu datangkan adalah dalil-dalil tentang negeri yang penuh keamanan, kenyamanan, negeri Sabah. Ya, yang Allah balikkan, ya, kebaikan mereka menjadi keburukan disebabkan kekufurannya kepada Allah. Sekarang kita tidak berbicara ke sana, perhatikan, ya, kata Allah, dan demi, ya, negeri yang penuh keamanan, yaitu negeri apa? Negeri Mekah. Kenapa Allah bersumpah dengan hal-hal yang luar biasa ini? Allah bersumpah dengan minuman, makanan, gunung-gunung yang lebat, lagi baik, dan negeri yang penuh keamanan. Untuk apa? Allah ingin menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik ciptaan. Ya, selurus-lurus ciptaan, seindah-indah ciptaan. Ya. Sekarang kita masuk makna ahsanu taqwim. Ahsanu taqwim. Ahsanu taqwim. Ahsanu taqwim. Jadi yang tadi bahwasanya negeri Mekah, ya, tidak ada perbedaan pendapat, yang dimaksudkan adalah Makkah. Yang ada perbedaan bahasa saja. Sebagian ahli tafsir mengatakan Baitul Haram. Sama, Baitul Haram yang dimaksud adalah Makkah. Atau biasa sebagian bahasa mengatakan Masjidil Haram. Masjidil Haram sama. Ya, yang dimaksudkan adalah Makkah. Perbedaan bahasa, al-ibratu bil maqasid wal ma'ani laisa bil alfasi wal mabani. Ibrah itu dengan maksud dan tujuan, bukan dengan lafaz dan apa yang dibangun. Sekarang perhatikan ahsanu taqwim, ya, kata para ulama, a'dalu khalq. Ya, a'dal khalq itu artinya adalah seadil-adil ciptaan. Ya, seadil-adil ciptaan. Ahsanu taqwim adalah satu maknanya seadil-adil ciptaan. Seadil-adil ciptaan. Artinya ini, ciptaan ini hal yang paling adilnya. Ya, di mana keadilannya? Coba kita perhatikan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah, ya, dengan penuh ketaatan. Tidak pernah melanggar perintah Allah. Dia diciptakan dari cahaya, ya, namun malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Adapun iblis, dia diciptakan dengan penuh hawa nafsunya, ya, tidak diberikan akal. Adapun manusia diberikan seluruhnya, sehingga dia adalah manusia yang sempurna. Ya,
Sedikit lagi kita kaji baru kita masuk kepada surat salat Isya. Yang kedua, sebaik-baik ciptaan. Dua, makna ahsanu takwin adalah sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik ciptaan. Kita azan dulu, kemudian kita lanjut yang azan saja dulu, ya baru kita lanjut sedikit. Jadi ya diperhatikan ayatnya. Kata Allah Azza wa Jal, laqad khalaqana. La di sini sebagai taukid. Ya, lam taukid. Laqad sungguh kata Allah. Ya. Khalaqana, kami menciptakan kata Allah. Al-insana, manusia itu. Dimasuki alif lam sebagai lam ta'rif. Sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan manusia itu fi ahsani takwin, pada sebaik-baik ciptaan, seadil-adil ciptaan, seindah-indah ciptaan. Ya, ada sebagian juga pendapat ditulis sebagian pendapat, ya, sebagian pendapat ini bahwasanya tidak usah ditulis sebagian pendapat, artinya nomor 3, kan ada 2 tadi tafsiran. 3, ya, ahsanu takwin adalah seorang pemuda yang memiliki kulit yang kencang. Artinya masih memiliki, belum dikeruk. Seorang pemuda yang memiliki kulit yang kencang, lagi indah. Memiliki kulit yang kencang lagi indah. Maka dari itu kata Allah Azza wa Jalla, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan mereka pada asfalu safilin, dengan serendah-rendah tempat kembali. Artinya di sini dari dia muda, kulitnya kencang menjadi tua, akhirnya lesu. Akhirnya apa? Dia punya kulitnya juga sudah tidak begitu kencang. Ya. Sebagian lagi ada 2 makna. Ditulis makna asfalu safilin. Makna asfalu safilin 1. Makna asfalu safilin 1, kembali menua atau kembali menjadi tua. 2, 1, kembali menjadi tua. Lawan kata muda. Yang kedua kembali menjadi tua. Yang kedua, ya, neraka. Naudzubillah min dzalik. Kata Allah, kemudian kami kembalikan mereka ke dalam neraka, ya, yang paling dalam. Ya, neraka paling dalam adalah nerakanya siapa? Ya, nerakanya yang mengaku sebagai Tuhan. Ya, yang mengaku sebagai Tuhan, nerakanya yang paling dalam. Ya, fi darkil asfali minan nar. Ya, yaitu di bawah, paling bawah di dalam neraka. Siapa itu mereka? Ya, yang dimana di bawah tersebut akar pohon-pohon, ya, pohon zakum itu tumbuh. Akar-akar pohon zakum itu tumbuh. Pohon zakum ini dia seperti, kalau kita gambarkan seperti seperti buah durian. Tapi kita makan tanpa dibuka kulitnya. Ya, yang luarnya ini dari kepala syaitan. Ya, yang kita harus memakannya. Kenapa? Karena kita lapar. Tapi makanan itu tumbuh dari neraka yang paling bawah. Yang kemudian makanan itu kita makan, yang akan mencabik-cabik usus kita. Dan minumannya dengan darah dan nanah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bagi siapa yang ditempatkan dari neraka yang paling bawah. Siapa mereka? Yaitu yang mengaku sebagai Tuhan. Yang mengaku sebagai Tuhan,
tempat nerakanya yang paling bawah. Jadi ini ya, ada dua pendapat. Asfala safilin ada yang memaknai bahwa dia adalah dikembalikan kepada tua. Ya, yang kedua asfala safilin adalah neraka jahannam, neraka. Kata ini perkataan kata beliau ini. Wa qala akharun bal ma'na dzalika thumma radadnahu ila an-nari fi akbahi surah. Dan berkata sebagian ahli tafsir, thumma radadnahu ila an-nari. Kemudian kami kembalikan kepada neraka fi akbahi surah, dengan seburuk-buruk tempat. Ya. Ada yang mengatakan syarrus surah. Ada yang mengatakan fi suratil khinzir, dengan gambaran babi. Dia akan dikembalikan kepada Allah nanti di hari kiamat dengan gambaran seburuk-buruk makhluk, yaitu dijadikan sebagai babi-babi. Ya, ada yang berkata begitu. Ya. Dan ini pendapat yang lebih kuatnya adalah dia akan dikembalikan ke jahannam. Ya, dan ini pendapat dari Qatadah, salah satu ahli tafsir. Jadi pendapat yang paling kuat, kemudian manusia seluruhnya dikembalikan ke dalam neraka. Kecuali siapa yang tidak dikembalikan ini. Kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan melakukan amalan saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka, atas mereka pahala yang tanpa batas, pahala yang tidak pernah putus. Ya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, jadi ada syarat-syarat bagi siapa yang tidak ingin dikembalikan ke dalam neraka jahannam, yaitu pertama harus beriman kepada rukun iman. Yang kedua mengamalkan amalan soleh dengan rukun Islam. Ditulis ya, syarat agar tidak dimasukkan ke dalam neraka jahannam, syarat agar tidak dimasukkan ke neraka jahannam dan diberi pahala tanpa batas ada dua. Syarat agar seorang hamba tidak dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan mendapatkan pahala tanpa batas ada dua. Satu, beriman terhadap rukun iman secara batin ini ya. Secara zahir beriman terhadap rukun iman. Secara batin, secara batin. Kemudian beramal soleh. Beramal yang kedua, beramal soleh dengan rukun Islam secara zahir. Secara zahir beramal dengan rukun Islam secara zahir. Ya. Jadi Allah memasukkan seluruhnya manusia setelah diciptakan. Kata Allah ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Akan tetapi kata Allah, kami akan mengembalikan mereka ke tempat yang terhina. Setelah kami kembalikan mereka menua, kami akan kembalikan mereka ketika telah meninggal ke neraka jahannam seluruhnya. Ya, kecuali bagi siapa yang beriman terhadap rukun iman ini, yang saya mengutus seorang rasul padanya agar ia beriman kepadanya dan dia beramal soleh dengan rukun Islam, ya, yang telah disampaikan sebagaimana telah datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ma huwal Islam? Apa itu Islam? Dan inilah amalan-amalan
falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus. Ada yang mengatakan pahala di sini adalah surga. Al-ajr di sini adalah surga. Ada yang mengatakan makanan yang senantiasa mereka datang, belum lapar. Jadi orang penghuni surga tidak ada lapar kayak sekarang ini. Kita kelaparan. Di surga tidak ada lagi orang haus kayak sekarang ini. Ya. Di surga pokoknya apa yang terbetik dalam hati langsung Allah munculkan. Jadi orang di surga tidak pernah merasakan lapar dan tidak pernah merasakan kenyang yang sangat. Pokoknya semua sederhana. Tidak lapar dan tidak kekenyangan. Ya, ini di antara makna-makna yang diberikan, ya, bahwasanya orang beriman akan mendapatkan dan beramal soleh akan mendapatkan pahala tanpa putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, kata Allah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa terjemahannya di situ? Apa yang mereka mendapat, apa mereka fama yukadzibuka, sehingga mereka yukadzib di sini ismun fi'il mudhari' majhul. Apa yang menjadikan mereka mendustakan ba'du biddin, setelah datang hari kiamat. Ya, begitu. Diperhatikan? Ya. Apa yang menjadikan mereka mendustakanmu setelah datang hari pembalasan, hari kiamat? Alaisallahu biahkamil hakimin. Tidakkah Allah sebaik-baik penegak hukum? Ya. Jadi diperhatikan, fama yukadzibuka ba'du biddin, apa yang menjadikanmu ya Muhammad mereka mendustakanmu setelah datang hujjah-hujjah, bukti-bukti atas mereka dengan ketaatanmu kepada Allah yang telah mengutusmu sebagai yang hak dan yang telah menjadikanmu sebagai pengabar bahwa nanti akan dibangkitkan seorang hamba dari kuburnya. Ya, apa yang menjadikan mereka mendustakanmu padahal mereka telah mempercayai, menganggapmu sebagai orang yang paling jujur. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik, sebenar-benar hakim yang menjadi hakim di antara kalian? Artinya, ya, di pertemuan kali ini di tafsir surah At-Tin, sekali lagi Allah bersumpah dengan perkara-perkara yang besar untuk menegaskan bahwasanya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Ya, kemudian setelah itu Allah menghinakan seluruh ciptaan ini dengan sehina-hina tempat, yaitu di neraka Allah, kecuali orang yang memiliki keimanan dan amal soleh di dunia yang mengantarkannya kepada kemuliaan di akhirat. Inti pelajarannya bahwasanya kalau kalian ingin tidak dihinakan oleh Allah dan ingin dimuliakan, diberikan pahala tanpa batas oleh Allah, maka yang kalian lakukan harusnya memiliki keimanan dan amal soleh sebelum perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qina bihalalika wa an haramik. Allahumma aghnina amman siwak. Allahumma arshidna, Allahumma arshidna, Allahumma arshidna. Allahumma 'allimna bima jahilna, Allahumma hdina bima dalalna. Allahumma nas'aluka bimannika wa judika wa karimika an taftah 'alaina kullama ghalabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillah kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa